Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa di ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Saudara juga dapat mengikuti ibadah doa tiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 20 bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. GBI Putra mengadakan live streaming ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember pukul 5 sore dan ibadah live streaming ucapan syukur tahun baru pada tanggal 1 Januari jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Live streaming ini saudara bisa saksikan di YouTube channel GBI Putra Official. Saat ini dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dan setia. Sepanjang minggu ini kami rasakan kebaikan dan penyertaan-Mu yang tak kunjung berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap pelayan-Mu, juga semua yang terlibat dalam menyiapkan ibadah online ini Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi semua Tuhan. Juga Tuhan membentuk hati kami supaya semakin lembut, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau mengubahkan kami Tuhan melalui ibadah ini. Ada kesembuhan terjadi, ada perubahan hidup terjadi Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam ibadah kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari lawatan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami dipersatukan oleh kasih-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali hari ini untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi COVID ini, kita tetap bersuka cita. Di mana-mana suasana Natal sudah kelihatan, sudah terasa. Setiap kita telah diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Yang mau menari bagi Tuhan katakan, amin. Haleluya. Serukan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Yesus kita adalah Juru Selamat dunia, amin. Haleluya, kita bersuka cita hari ini saudaraku. Mari kita siapkan hati kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara boleh mempersembahkan persembahan saudara. Ada nomor rekening di layar saudara masing-masing. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang telah Kau jadikan Tuhan bagi setiap kami. Dan di dalamnya kami akan terus bersuka cita Tuhan. Bapak, terima kasih untuk saat yang terindah, yang berharga, di mana kami dapat mempersembahkan persembahan kami kepadamu Tuhan, bukan hanya melalui pujian, nyanyian, tetapi kami akan mempersembahkan melalui berkat yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Mari Kau sucikan, kuduskan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita. Berkati ladang pencaharian mereka, berkati sekolah kuliah mereka, berkati apa yang mereka lakukan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan dan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
setiap jalan Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku yang hidup. Kehidupanku Yesus, haleluya. Terima kasih Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Kau angkat aku, Kau bebaskan aku dari kuasa dosa. Oh, Kau lepaskan aku dari yang jahat. Aku bersyukur Yesus. Cuma Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Yesus. Bersyukurlah kepada Bapa, sebab Dia telah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Turun bagi kita sebagai manusia, lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu ke surga. Pandang wajah Bapa, hanya wajah Yesus. Haleluya. Agungkan Dia, muliakan Dia, tinggikan namanya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
Saudara-saudara sekalian semuanya dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang sudah kita jalani terus semenjak bulan Maret yang lalu. Saudara terkasih, sebentar lagi kita semua akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Apa yang ada di depan sana? Bagi kebanyakan kita, di depan sana itu yang ada itu adalah sesuatu yang sifatnya itu kabur. Sesuatu yang sifatnya itu samar-samar, bahkan cenderung gelap. Karena itu dalam situasi demikian, kita perlu terus-menerus tingkatkan ibadah kita dan terus-menerus memerlukan yang namanya tuntunan terang daripada firman Tuhan. Dan itu sebabnya saya ajak kita semua untuk sama-sama tetap bersekutu, tetap semangat dalam Tuhan, dan kita semua akan hari ini terima firman Tuhan. Saya ajak kita semua boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Langit dan bumi akan berlalu ya Tuhan, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Terima kasih. Dan juga Tuhan, Engkau katakan di firman-Mu, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bertambah gelap, Tuhan, kami semakin memerlukan terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya kiranya firman Tuhan dinyatakan atas kami semua pada hari ini, melalui ibadah ini, sehingga ya Tuhan kami dapat tuntunan bagaimana kami menjalani hidup kami ini, terutama di tahun-tahun yang akan datang. Pakai hamba-Mu pada hari ini Tuhan, Roh Kudus boleh beracara di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu, menyampaikan kata-kata yang sungguh-sungguh berasal daripada pewahyuan sorgawi saja. Setiap kami ya Tuhan, sambut firman Tuhan dengan tanda hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan, tidaklah kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat yang hidup, Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Mehran Karimi Naseri, orang Iran, pada tahun 1988 meninggalkan negaranya dan kemudian mengungsi ke Eropa. Dia berniat untuk tinggal di Inggris. Jadi karena itu dari Belgia, tempat dia terima status sebagai pengungsi, dia pergi ke Paris. Dari Paris dia naik pesawat tujuan London. Sampai di sini cerita kemudian menjadi agak sedikit kabur karena ceritanya si Mehran ini beberapa kali berubah. Tapi intinya begini. Tasnya yang berisi SIM-nya itu, yang berisi paspor dan surat-surat lain itu ternyata dicolong orang di kereta api. Sehingga ketika si Mehran ini mendarat di Inggris, dia tidak punya paspor. Saudara kan tahu, orang kalau mau masuk satu negara mesti punya namanya paspor. Nah, karena nggak punya paspor, maka dia dikembalikan ke tempat dia naik pesawat. Dalam hal ini ke Paris lagi, ke Prancis. Tadi Perancis dia kemudian ditangkap oleh polisi, tapi dilepas. Nah, masalahnya begini, dia dilepas kembali di dalam bandara. Nah, sekarang dia dalam keadaan situasi yang sangat amat rumit. Rumitnya begini, dia mau naik pesawat, tidak bisa. Kenapa? Nggak punya paspor. Dia mau masuk ke kota, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya paspor. Dia mau dikembalikan ke negara asalnya. Negara asalnya mana? Karena itu cuma ketahuan dari paspor. Jadi dia nggak bisa pulang, nggak bisa pergi, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Istilah kita ini, dia ini kena lockdown, oke? Malam itu dia nginap di bandara. Ternyata besoknya itu urusan nggak selesai. Dia nginap 2 malam. Dari 2 malam jadi 2 minggu. Dari 2 minggu menjadi 2 bulan. Akhir-akhirnya saudara-saudara tahu nggak berapa lama dia itu nginep di bandara itu? 18 tahun. Dari tahun 1988 sampai baru keluar tahun 2006. Itu pun karena dia sakit, mesti masuk rumah sakit. Nah, jadi selama 18 tahun, si Mehran Karimi Naseri ini itu tertahan di dalam Terminal 1 di Bandara Udara Charles de Gaulle di Paris. Dan di situ itu tiap hari tidur di bandara, makan minum di bandara,
kerjanya ngapain aja? Tiap hari Mehran ini cuman baca koran. Setelah itu dia kemudian pergi beli makanan. Di mana? McD. Saudara bayangkan nggak? Orang ini selama 18 tahun, tiap hari, sarapan pagi, makan siang, makan malam, McD. Mandi gimana? Mandi kan ada toilet bandara. Dia mandi di situ. Cuci baju, ada laundry di bandara. Dia cuci di situ. Nah, 18 tahun. Terus saudara mungkin bertanya begini, berarti dia nggak kerja Pak? Nggak kerja. Terus duit dari mana? Nah itu namanya Tuhan itu pelihara dia. Saya percaya. Kenapa? Karena ada saja orang kasih duit. Bahkan dari Amerika ada orang kirim cek buat dia. Tidak banyak-banyak sih, $100. Tapi demikianlah akhirnya dari situ Mehran bisa hidup terus menerus. Karena orang ngasih, orang ngasih, orang ngasih. Ya. Nah, saudara tahu tidak bahwa kemudian hidupnya ini dijadikan film berjudul The Terminal. Dibintangi oleh namanya Tom Hanks. Saya tidak tahu berapa saudara yang merasa tahun 2020 ini seperti saudara hidup seperti si Mehran itu. Serba nggak bisa apa-apa, ya. Terperangkap dalam suatu keadaan, dalam suatu situasi dan merasa tidak bisa bergerak. Mau keluar nggak bisa, mau masuk pun serba tidak bisa. Kita seperti orang terpenjara dalam dua pengertian. Satu, penjara secara fisik. Maksud saya, kita ini sekarang nggak boleh jalan-jalan dan nggak bisa pergi jalan-jalan kalau mau keluar negeri. Kita kemudian ada satu ketika pada satu saat PSBB masih ketat, kita itu tidak boleh bekerja ya dari kantor, sebagian nggak bisa dagang, mall ditutup, pasar ditutup, dan itu serba sangat amat dibatasi gerak kita. Tapi juga ada penjara yang kedua namanya penjara jiwa, yaitu ketakutan yang melanda jiwa banyak sekali orang. Kita ini terperangkap dalam ketakutan, takut akan virus, takut ketemu orang, takut kemana-mana, takut akan masa depan, takut akan soal keuangan, pokoknya kita serba dalam ketakutan. Itu suatu bentuk penjara. Nah, lebih lagi ternyata PSBB ini alias lockdown ini membawa banyak dampak-dampak yang lain. Umpama perceraian meningkat. Karena dua orang, satu rumah 24 jam. Lama-lama terjadi gesekan. Lagi pula stres meningkat. Angka bunuh diri naik, depresi di mana-mana. Jadi maksud saya, kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini nih, sampai akhir tahun 2020, kalau saudara masih ada kerja dan masih terima gaji, sekalipun mungkin berkurang, saudara masih bisa makan, kasih makan keluarga, maka menurut saya adalah kebangetan kalau kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi hari ini saya mengajak saudara menemukan pelajaran dari Alkitab. Bagaimana kita menghadapi masa depan dengan cara yang lebih baik. Sekali lagi saya katakan, kita nggak bisa lihat ke masa depan dan kemudian mengatakan ini pasti begini, begini, begini. Yang kita lihat di depan kita ada sesuatu yang sifatnya itu suram dan serba tidak pasti. Saya ajak kita semua hari ini terima satu kekuatan, tuntunan dari firman Tuhan dalam bentuk pelajaran hidup dari satu orang bernama Rasul Paulus. Saudara sekalian, saudara tahu bagaimana Tuhan Yesus itu memakai Paulus ini untuk menyatakan kabar baik. Semula, dia adalah musuh besar kekristenan. Tujuan hidup dia cuma satu. Bagaimana caranya saya bisa menghancurkan yang namanya Kristen ini? Tapi suatu hari, dia didatangi oleh Yesus yang dia pikir sudah mati dan terus mati. Tapi Yesus ini mati tapi nggak terus mati. Dia bangkit kembali dari kematian dan mendatangi si Paulus ini di tengah jalan. Dan dari situ, Paulus ini mengalami perubahan hidup yang sangat amat hebat sekali. Sehingga dari semula, dia menjadi seseorang yang mau hancurkan kekristenan. Sekarang dia persembahkan hidupnya untuk kemana saja untuk lakukan satu hal. Yaitu apa? Menyebarkan kabar baik. Nah kemudian satu kali dia masuk penjara. Dari dalam penjara, dia menulis beberapa lembar surat kepada gereja-gereja yang dia bangun. Salah satunya namanya adalah surat ke jemaat Filipi.
Mari kita perhatikan suratnya ya. Kita hanya akan membaca sebagian saja. Saya akan baca pertama-tama 3 ayat dulu. 4 ayat ya jadinya ya. Ayat 3, 4, 5, 6. Dari Filipi pasal 1. Filipi 1. Ayat yang ke 3 sampai 6. Kita lihat ya. Ini baru awal surat nih. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, perhatikan situasinya ya. Orang ini sekarang kebebasannya itu hilang. Dulu mau kemana aja, langsung berangkat, langsung jalan. Sekarang gak bisa kemana-mana, terkurung secara fisik. Dulu pelayanan begitu padat, bahkan sampai nggak sempat istirahat, kemana-mana banyak sekali kegiatan. Nah sekarang ini waktu begitu banyak, tetapi tidak bisa keliling pelayanan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa bebas makan, tidak bebas bergerak, serba dibatasi. Seperti kita sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Nah jadi si Paulus ini, istilah kita nih, dia bukan cuma kena lockdown, dia kena lock up, ya, dipenjarakan secara fisik. Dia yang kemana-mana biasanya itu membuka jemaat di mana-mana, dan kemudian nanti dia mengunjungi jemaat-jemaat itu untuk melihat bagaimana pertumbuhan mereka. Nah sekarang dalam penjara dia ini banyak memikirkan bagaimana keadaan orang-orang ini ketika saya tidak kunjungi mereka. Apa yang terjadi dengan mereka? Jadi dia memiliki berbagai kegelisahan, kegalauan tentang situasi pelayanan. Nah perhatikan saudara sekalian, orang ini tidak perhatikan bagaimana keadaan dirinya. Yang dia pikir sekarang adalah bagaimana orang-orang yang saya layani ini. Bukan hanya itu, dia mendengar di luar sana ada juga orang-orang yang mengaku sebagai sesama hamba Tuhan yang aneh sekali, justru niatnya itu mereka berkhotbah dengan satu niat, yaitu bikin Paulus tambah susah dalam penjara. Ada saja orang demikian. Jadi situasinya itu serba tidak bagus buat dia. Tapi saudara-saudara perhatikan ya, surat Filipi itu dikenal dengan nama surat sukacita. Dalam surat yang begitu pendek ini, hanya 4 pasal, kita temukan kata sukacita itu muncul berulang kali sampai 16 kali. Bagaimanakah Paulus bisa mengajar kita menghadapi tekanan dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi ini yang kelihatannya akan terus mendera dunia sampai tahun depan? Coba kita perhatikan ya, kita akan analisa tadi yang kita baca, Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saudara perhatikan adalah yang pertama. Saudara temukan satu hal pertama ini, Paulus itu tetap berdoa. Di awal suratnya ayat 4 ya. Ayat 4 saudara perhatikan sekali lagi, ayat 4. Ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi penjara bisa saja menghalangi Paulus dalam banyak hal. Penjara membuat makanannya terbatas, membuat gerakannya terbatas, membuat tamunya terbatas. Tetapi penjara tidak bisa membatasi Paulus dalam hal doa. Demikian juga kita, saudara-saudara sekalian. PSBB ini membatasi kita dalam banyak hal. Tapi satu hal nggak bisa dibatasi, yaitu doa. Nah ketika orang terkena masalah, orang itu akan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Ini namanya natur manusia. Entah dia percaya Tuhan apa enggak nih. Dan bahkan seringkali entah dia sadar atau tidak. Manusia itu ketika menghadapi krisis, dia akan berdoa. Saya baca cerita tentang satu orang wartawan yang naik ke satu gunung dan pas dia naik gunungnya kemudian meletus. Dia lari turun ke bawah dan lupa matikan kameranya. Ini kejadian di Amerika, di gunung Mount Helena, di daerah Washington sana.
Nah, ketika dia lari turun itu, kemudian rekamannya itu diputar di TV. Di sana itu, sementara dia di stasiun TV nunjukin video itu, ditemukan bahwa dia sepanjang turun itu dia berdoa terus. Dia ditanya sama yang wawancara dia, hostnya itu, presenternya. Kamu sadar nggak? Dari atas gunung sampai bawah gunung kamu doa terus. Dia bilang, saya nggak sadar sama sekali. Jadi dia bahkan tidak sadar, dia berdoa, minta tolong kepada Tuhan. 30% ateis yang disurvei ternyata mengaku mereka masih berdoa. Kenapa berdoa? Kena krisis. Jadi, saudara sekalian, perhatikan, saya ingin tekankan satu hal. Adalah satu hal kalau orang berdoa. Adalah hal lain lagi kalau orang tetap berdoa. Jadi saya mengatakan Paulus ajar kita itu adalah tetap berdoa. Terutama ketika jawaban doa belum kita terima. Maka ada dua kata-kata Rasul Paulus yang kita mesti cermati. Dicatat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Cuma dua kata. Tetaplah berdoa. Saudara perhatikan kata-kata ini. Tetaplah berdoa. Nah, ini adalah ayat paling singkat di Alkitab. Karena singkat, dia justru menemukan makna dan kekuatannya dalam setiap kata. Tidak ada kata yang kelebihan. Tidak ada upaya memberikan kembang ini, kembang itu, dan memperindah kalimat. Nggak ada sama sekali. Tetaplah berdoa. Pada bulan Maret tahun 2009, ada seorang seniman di Belanda, di kota Groningen, bernama Johan van der Donk. Dia memutuskan untuk lakukan sesuatu buat Tuhan. Agak aneh ya, lakukan sesuatu buat Tuhan. Dia merasa Tuhan perlu nomor handphone. Jadi si Johan ini kemudian membeli satu handphone, kemudian dia beli satu nomor buat Tuhan. Ya. Saya perhatikan nomornya ada di situ ya, saya munculkan nomornya ya. 31644244901 ya, jangan lupa plus di depan itu 31-nya ya. Jadi menurut si Johan ini begini nih, orang zaman sekarang itu doa itu terlalu kuno, kita mesti pakai zaman modern. Cara modern apa itu? Yaitu pakai handphone aja, jadi Tuhan tinggal diteleponin aja. Ya. Sayangnya ada beberapa masalah. Masalahnya itu apa? Nomor satu, Tuhan di telepon itu ternyata cuma bisa bahasa Belanda, nggak bisa bahasa lain. Agak terbatas Tuhannya itu. Ya, Tuhan dalam tanda kutip. Yang kedua, ternyata si Tuhannya itu hanya pakai itu handphone cuma 6 bulan. Habis itu orang nggak tahu mesti kemana. Yang ketiga adalah si Tuhannya ini nggak bakal angkat telepon saudara kalau coba telepon. Yang nelpon ke nomor itu akan mendapatkan voice message yang bilang begini. Ya, ada suara yang bilang ini. Ya, yang ngomong ini bilang begini. Ini suara Tuhan. Aku belum bisa bicara sekarang. Silahkan tinggalkan pesan. Bip. Nah, saudara sekalian, dalam waktu 1 minggu, lebih dari 1.000 orang telepon ke nomor tersebut. Dan tinggalkan pesan di situ. Berharap mudah-mudahan Tuhan benar-benar dengerin itu rekaman suara itu. Saudara sekalian, bagi beberapa orang, Tuhan itu seperti demikian. Yaitu Tuhan yang gak hadir. Tuhan yang gak ada waktu buat kita. Atau Tuhan yang kita ajak ngomong cuma satu jurusan. Kita ngomong aja terus-menerus dan nggak pernah tahu sebenarnya kira-kira dia dengar apa enggak ya. Maka saudara sekalian, saya tadi katakan ketika orang hadapi krisis, orang mencari Tuhan, orang berdoa. Tetapi kalau dia berdoa beberapa waktu dan dia merasa nggak ada jawaban, orang berhenti berdoa. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus, itu harus kita perhatikan. Tetaplah berdoa.
Ada ateis-ateis yang disurvei di Inggris. Dan mereka itu mengaku mereka berdoa bukan untuk mendapatkan jawaban doa. Perhatikan, agak aneh kan? Berdoa kok nggak pengen dapat jawaban doa? Mereka berkata, manfaat doa yang mereka harapkan itu bukanlah doa mereka dijawab. Karena mereka bilang mereka nggak percaya keberadaan Tuhan. Lalu apa yang mereka dapat dengan berdoa? Berdoa membuat mereka tidak merasa sendirian. Dengan kata lain, doa menguatkan mereka bukan dalam hal ada jawaban doa. Tapi ada yang bisa diajak bicara tentang masalah mereka. Ya, ini masalah orang kesepian, saudara sekalian. Tapi dalam Kristus, saudara terkasih, yang kita dapatkan itu lebih daripada itu, lebih daripada sekedar saya merasa ada yang saya bisa ajak ngomong. Bukan itu saja. Coba perhatikan apa kata Ibrani pasal yang keempat. Ayat 14 sampai 16. Dalam Kristus kita dapatkan jaminan yang luar biasa ini. Coba kita dengar baik-baik ya. Ibrani 4, 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sampai di situ dulu. Saudara sekalian, kita punya imam besar agung katanya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, dia adalah imam besar yang luar biasa. Berbeda dengan yang lain dalam satu hal saja. Apa itu? Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Semua imam besar yang lain itu berbuat dosa. Karena manusia biasa. Ya. Maka imam besar yang ada pada zaman itu, semuanya itu pertama-tama sebelum berdoa, dia mesti minta pengampunan dosa dulu. Atas dirinya dulu. Sebelum dia berdoa untuk dosa-dosa daripada orang yang dia doakan. Tetapi Yesus ini berbeda. Saudara terkasih, dia itu tidak berbuat dosa bukan karena nggak pernah dicobai. Sebaliknya kata Ibrani, dia itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan dia dicobai dalam berbagai aspek. Dia juga secara manusianya, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia merasakan capek badan, dia merasakan namanya capek hati juga. Dia alami pencobaan sama seperti kita. Bedanya cuma satu. Sekalipun dicobai begitu hebat, dia tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu. Bukankah kita perlu imam besar yang seperti demikian? Maka penulis Ibrani anjurkan kita di ayat berikut. Perhatikan ayat berikut ya, ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita diminta untuk datang nih. Datang dengan penuh keberanian, tanpa ragu, tanpa takut, karena imam besar kita itu bisa merasakan berbagai pergumulan hidup kita. Dia nggak akan pernah tertawakan kita, pandang remeh kita. Dia sudah alami semua itu, dia tahu persis seperti apa rasanya. Saudara sekalian, kita diminta datang ke tahta ini yang dikasih nama tahta kasih karunia. Di situ ada rahmat dan ada kasih karunia untuk menolong kita tepat pada waktunya. Jadi, saudara terkasih, mulailah berdoa. Untuk saudara-saudara yang belum berdoa, mulailah berdoa. Jangan malu, jangan takut bahwa selama ini ternyata saya nggak pernah doa, saya nggak enak hati. Jangan demikian. Mulailah berdoa. Datangi tata Allah. Nah, buat saudara yang sudah berdoa, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa sekalipun jawaban belum ada. Tetaplah berdoa sekalipun rasa ingin berhenti saja. Tetaplah berdoa sekalipun rasanya percuma saja. Tetaplah berdoa karena doa itu tidak pernah sia-sia. Tetaplah berdoa. Itu yang pertama, Paulus ajar kita. Nomor 2, tetaplah bersabar.
syukur. Paulus ini mestinya punya banyak alasan untuk dia protes dan untuk dia itu mengeluh dan ngomel. Dia sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, alami banyak sekali kesusahan penderitaan. Kenapa Tuhan biarkan dia masuk ke dalam penjara? Kebanyakan orang akan kecewa sekali dengan hal demikian. Apalagi kalau bandingkan dengan teman kita yang lain. Contohlah dalam hal ini. Yaitu yang namanya Rasul Petrus. Ini sama-sama Rasul nih, Petrus dan Paulus. Pelayanan dipisah, Petrus melayani orang-orang Yahudi, Paulus melayani orang non-Yahudi. Tapi keduanya sama, saudara sekalian, sama-sama hamba Tuhan. Nah, sama-sama masuk penjara nih. Paulus masuk penjara, Petrus masuk penjara. Apa yang terjadi ketika Petrus masuk penjara? Ini yang terjadi. Dari sorga diutus satu orang malaikat, turun ke penjaranya, kemudian lakukan suatu keajaiban, dan malam itu juga Petrus lepas dari penjara yang dijaga super ketat. Saudara-saudara melihat bagaimana Tuhan campur tangan ya. Tapi sekarang Paulus di penjara, gak ada malaikat yang datang. Dia pernah alami satu kali di Filipi, tapi sekarang ini dia di penjara, tidak ada lagi pertolongan demikian. Apakah Paulus nggak jadi merasa Tuhan itu nggak adil? Nggak demikian. Saudara perhatikan ya, di bunyi awal suratnya ya, ayat 3 yang tadi kita baca ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi dalam penjara sekalipun, ternyata ucapan syukur tetap mengalir di dalam hatinya. Dan dari hati itu kemudian mengalir ke mulutnya. Jadi saudara sekalian, penjara itu atau keterbatasan dalam hidup ini jangan halangi kita untuk bisa mengucap syukur dalam situasi apapun juga. Saya sudah banyak bicara tentang yang namanya manfaat berkat dari mengucap syukur. Saya bicara soal kuasa mengucap syukur. Dan saya nggak akan panjang lebar bicara itu, tapi saudara perhatikan ya. Tidak ada yang lebih menjengkelkan orang tua manapun, termasuk Bapa kita di sorga, selain daripada anak yang tidak tahu terima kasih. Udah dikasih banyaknya bukan main. Nggak tahu terima kasih. Malah ngomel, malah menuntut, nggak pernah bilang terima kasih. Saudara terkasih, yang menarik adalah ketika tadi saya bicara soal survei di Inggris, ternyata orang Inggris itu ketika masa pandemi, ternyata mengalami peningkatan dari sisi rohani. Acara rohani di TV, itu tambah banyak pemirsanya. Kemudian hotline untuk doa, tambah banyak yang nelpon. Tapi ditemukan bahwa 24% orang Inggris yang berdoa itu, ternyata berdoa untuk apa? Mereka berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seperempatnya. Mereka doa hanya untuk mengatakan, Tuhan terima kasih. Nah, ucapan syukur itu terjadi ketika kita bisa melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan. Banyak hal negatif terjadi dalam hidup Paulus. Dia bisa memilih untuk fokus kepada semua perkara-perkara negatif itu. Dan akibatnya kehilangan sejahteranya, dia kehilangan sukacitanya, dia jadi orang yang pahit, kerjanya cuma marah-marah saja. Ya. Tapi dia mampu atasi semua itu. Saudara menemukan begini ya, asal dia ingat orang Filipi, dia bersyukur. Tapi lebih jauh dalam surat itu, dia mengajar hal-hal yang menurut saya luar biasa. Perubahan cara pandang. Coba kita sekarang lihat lagi ya, ayat 12 sampai 18. Filipi 1, 12 sampai 18. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Next. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17.
Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudara perhatikan bagaimana Paulus ini punya cara pandang yang istimewa. Aku masuk penjara. Ya, oke. Tetapi ternyata bahwa aku di penjara ini justru membawa dampak positif yang hebat sekali untuk pemberitaan Injil. Perhatikan ya bagaimana dia melihatnya ini. Satu, oke. Karena aku di penjara, ini menjadi kesaksian bagi seluruh istana katanya, bagi semua orang. Bahwa aku masuk penjara karena Kristus. Orang jadi pengen tahu nih, kenapa ini orang sampai masuk penjara? Karena Kristus. Siapa Kristus tersebut? Nah, kalau istilah kita nih, dia jadi berita. Kita bilang sekarang ini dia jadi viral. Ya. 2. Karena aku di penjara, yang di luar itu bukannya takut, malah tambah berani. 3. Memang ada yang beritakan Injil dengan niatnya tidak tulus lah, niatnya tidak bagus. Ya. Tapi yang penting bukan soal akunya nih. Yang penting adalah bagaimanapun juga Kristus tetap diberitakan. Itu yang penting. Ya. Dan jadi saudara menemukan dia punya suatu cara pandang yang luar biasa. Mengenai soal menemukan hal positif dalam hidup kita. Dan kita perlu belajar dari Rasul Paulus ini. Di Amerika Serikat ada perguruan tinggi bernama Berkeley. Berkeley ini membuat satu situs di internet yang unik sekali. Situs itu namanya thnx4.org. thnx4.org. THNX itu adalah thanks atau terima kasih. Jadi situs ini adalah khusus buat orang yang pengen belajar bersyukur dan untuk orang-orang bisa membagikan ucapan syukurnya. Jadi tiap hari itu ada aja orang nulis, aku bersyukur buat ini. Nah, saudara perhatikan di dalam gambar itu saya ada garis bawahi beberapa kata. Saya garis bawahi merah. Apa itu? Perhatikan di situ ada manfaat ucapan syukur. Yaitu apa? Kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih dekat, dan kebahagiaan yang lebih besar. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, jikalau kita di tengah-tengah tekanan dalam hidup kita, di tengah-tengah berbagai stres kita, depresi kita, kesusahan kegalauan kita, kalau kita mengucap syukur, kita akan punya kesehatan yang lebih baik, tubuh kita lebih sehat, hubungan sama orang jadi lebih dekat otomatis karena kita banyak bersyukur, bukannya marah-marah dan ngomel. Lalu kemudian berikutnya adalah katanya kebahagiaan yang lebih besar. Saudara dan saya tidak usah tulis-tulis di internet ucapan syukur kita. Tapi dari hati kita yang paling dalam, kita bisa terus berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Mari kita berhenti sejenak dan lihat keadaan kita. Barangkali banyak hal yang berantakan dalam hidup kita. Barangkali ada banyak kekacauan yang terjadi. Banyak hal yang tidak kita kehendaki terjadi. Bisakah saudara sekalian dalam situasi yang demikian tetap menemukan ada beberapa hal yang patut untuk kita syukuri? Ini suatu seni dalam hidup ini yang kalau kita lakukan ini, hidup kita akan berubah. Tetaplah bersyukur. Nomor 3, Paulus ajar kita, tetaplah percaya akan karya Tuhan. Itu dinyatakan di ayat yang ke-6. Saya baca ulang ya, ayat yang ke-6 ya, ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada harinya, pada hari Kristus Yesus. Kalau saudara-saudara minta tanda tangan saya, kadang-kadang ada buku saya yang orang beli, mereka minta tanda tangan. Saya tanda tangan. Begitu tanda tangan, saya ada tulis sesuatu. Apa itu? Saya tulis FIL 1.6. Filipi 1 ayat 6. Saya kutip terus ayat ini, saudara-saudara sekalian. Nah, banyak kita ini punya rencana, bikin rencana buat tahun 2020. Dari tahun lalu, barangkali dari sekian tahun lalu punya rencana. 2020 kita begini.
Banyak orang bikin proyek dan program buat tahun 2020. Lalu kemudian 2020 datang dan semua berantakan. Mungkin proyek kita, program kita, rencana kita bukan buat diri kita. Mungkin bahkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Lalu semua terbengkalai. Barangkali terus timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa bisa demikian ya? Seolah-olah kayaknya pekerjaan Tuhan kok jadi terganggu seperti itu. Nah, saudara terkasih, saya yakin Paulus bisa rasakan hal demikian. Tapi dia juga bisa melihat di sisi yang lain. Yang seringkali orang tidak lihat. Manusia kerja itu seringkali nggak tuntas. Kita meleng dikit, dia mangkir. Kita lengah dikit, dia melenceng. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan itu setia. Bukan hanya itu. Tuhan itu kerja nggak berhenti di tengah jalan. Dia akan tuntaskan semua itu dan Tuhan tidak perlu diawasi, nggak perlu supervisi. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa akan semua janji-janjinya. Memang seringkali Tuhan itu terkesan lambat buat kita lah. Kita bilang kenapa sih Tuhan itu, aduh kok lambat sekali sih mau nolong kok kayaknya mepet-mepet demikian. Tapi Tuhan tidak perlu menyenangkan hati manusia manapun juga. Saudara perhatikan gambar yang saya tunjuk ini ya, rajutan ini. Semua serba kacau. Benangnya itu ke sana kemari, nggak kelihatan ada polanya. Kalau saudara melihat, saudara bisa bingung nih. Ya. Apanya yang bagus dari benang ruwet ini? Tapi kalau saudara balik dan lihat sebaliknya, saudara akan menemukan keindahan dan keteraturan di situ. Dunia saat ini boleh jadi dalam keadaan yang kusut karena COVID. Semua rencana kita kayaknya jadi benang kusut deh. Udah gak kelihatan lah di mana ada ujungnya, itu udah gak kelihatan sama sekali. Saudara perlu melihat sisi yang sebelah yang seringkali tidak terlihat. Ya. Tuhan itu sedang membentuk suatu karya yang indah. Saudara itu tahu nyanyiannya ya. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung dan mulia. Ya. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tahukah saudara, Tuhan itu sedang lakukan satu proyek atas hidup saudara. Dia sedang membentuk kita menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Saya tahu hari-hari ini banyak hal membingungkan. Tapi saya ajak saudara pada saat ini untuk kita boleh percaya akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara perhatikan video yang berikut ini. Ada orang diundang ke satu stasiun TV menunjukkan talentanya, yaitu apa? Dia ternyata bisa menggambar cepat. 1,5 menit dia gambar. Perhatikan gambarnya ya. Our next contestant hails from Columbus, Georgia. Let's hear it for Dee Westry. Come on out, Dee. All right. All right, so what is your talent? What will you be performing today? I'm a speed painter, and I'm going to do a painting in 1.5 minutes or less. Okay. All right, here we go. Let's hear it for Dee Westry. Really? Are they good? Yes. All right, Dee, you have 1 minute left. Here we go. What do you think it is? I Can't tell what it is. don't know. 45 seconds, Dee. Here we go. They're not even intrigued. Oh, now we got some color going on. Let's say 30 seconds, Dee. Dee.
right, it's coming down to the wire. 15 seconds, D. Come on. Give Go, us a D. clue. Westry. Give Come us a on. clue. 3, 2, 1. Let's hear it for D. Westry. There we go. Wow, D, can you over here? D. Fabulous. All right. Wow, D, you're Wow. blocking your All right. artwork. All Oh my right, D. gosh. So That we go was- now to the judges for their comments. Saudara terkasih, di awal semua orang bingung. Orang ini gambar apa sih? Setelah selesai semua, begitu dia balik, orang baru sadar. Dia menggambar wajah daripada salah satu juri di dalam acara tersebut. Saudara terkasih, Tuhan itu sang pelukis agung. Dia itu adalah maestro yang senang membuat suatu lukisan tentang hidup saudara dan saya. Tapi di awal ketika dia melukis tersebut, lukisannya itu kadang-kadang terlihat kacau. Nggak kelihatan ada polanya dan kita bingung nih seringkali nih, apa yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa nggak seindah seperti yang lain? Kenapa kayaknya lompat sana lompat sini, nggak ada hal yang jelas? Kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Apa yang salah dengan saya? Saudara-saudara terkasih, jawaban atas semua pertanyaan kita, kebingungan kita adalah simpel sekali. Tuhan itu belum selesai melukis. Pada suatu saatnya nanti, dia akan tunjukkan hasil akhirnya. Tuhan itu pelukis agung. Setiap goresan yang Tuhan buat dalam lukisan hidup kita, itu mengandung makna. Tidak ada goresan yang terbuang. Semuanya itu memiliki tempat khusus dalam lukisan ini. Saudara dan saya sedang dilukis oleh Sang Maestro, Tuhan kita. Saudara dan saya percaya bahwa semua yang dia perbuat itu akan indah tepat pada waktunya. Puncak waktunya itu kapan? Ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaan kita adalah hari ini, apakah saudara melihat hidup saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus? Itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dia membuat suatu gambar dalam hidup kita, di mana gambarnya nanti serupa dengan gambar anaknya yang tunggal. Karena itu, saudara yang saat ini sedang dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Maukah saudara saat ini datang ikut bersama dengan saya ke bawah kaki Tuhan, dan kita minta Tuhan berikan pencerahan buat kita. Saudara-saudara yang saat ini melihat hidup saudara itu kayaknya serba nggak jelas, banyak sekali coretan-coretannya, ini apa artinya? Maukah saudara hari ini percaya kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku percaya semua yang Tuhan buat dalam hidupku, semuanya itu mengandung arti yang dalam sekali. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara mau lakukan itu, saya ajak kita semua sama-sama berdoa ya. Di rumah masing-masing, saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya akan karya Tuhan dalam hidup. 3 hal ini taruhkan dalam hatimu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hari-hari ini Tuhan, menjelang akhir tahun ini, kami melihat segala sesuatu banyak sekali yang kabur. Kami lihat ke tahun depan pun banyak hal kami tidak mengerti. Tapi kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah ada di tahun 2021, yang mengatur semuanya, yang mengendalikan semuanya. Kami boleh berserah kepada Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kiranya Engkau turunkan kekuatan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Kami yang sedang galau saat ini, kami yang sedang dalam pergumulan, kami yang merasa sudah tidak kuat jalan lagi, Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kekuatan-Mu atas kami Tuhan. Selain firman Tuhan kami boleh ingat dan lakukan, tapi sekarang hamba minta kiranya Roh Kudus berikan kami kasih karunia untuk boleh mengingat apa yang kami terima hari ini, melakukan apa yang kami terima hari ini. Kami akan terus menerus berdoa, tidak berhenti berdoa. Kami akan terus menerus bersyukur, akan terus menerus percaya dan melihat karya Tuhan atas hidup kami indah sekali. Turunkanlah saat ini kekuatan-Mu Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, yang lemah
dikuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Tuhan Yesus. Yang sakit ada di rumah sakit, yang sakit ada di rumah masing-masing. Tuhan, hamba berdoa, ulurkan tanganmu, nyatakan kesembuhanmu saat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa kesembuhan itu boleh mengalir atas kami semua, sehingga kami semua ya Tuhan, alami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak hanya itu, hamba memohonkan Tuhan Engkau boleh menyatakan damai yang besar atas kami. Sehingga dengan damai besar itu Tuhan, kami akan masuki 2021 dengan percaya. Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan beri kekuatan bahkan kemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Lindungi umat-Mu Tuhan Yesus, hamba berdoa. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus yang jahat, dari segala kuman yang jahat, dari segala bakteri yang jahat. Ulurkan tangan-Mu, nyatakan perlindungan-Mu buat kami semua di dalam nama Yesus. Jauhkan kami Tuhan dari niat jahat manusia, dari serangan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, pagari kami dan payung kami Tuhan, kepada Engkau saja kami berlindung pada saat ini. Kami terus-menerus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus-menerus memohonkan belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan, berbagai sesuatu yang terjadi saat ini, kami berdoa semuanya Tuhan kendalikan. Terutama Tuhan COVID ini kami berdoa, Engkau boleh menyatakan kemurahan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu atas presiden kami, Wapres, para menteri, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini, keluar juga Tuhan dari berbagai kegaduhan, dari berbagai hal-hal ya Tuhan yang bisa membawa bangsa kami kepada pertumpahan darah. Kami memohonkan damai yang besar turunlah kiranya atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Sekarang nyatakanlah berkat-Mu Tuhan atas kami semua yang sudah Tuhan pakai dalam ibadah ini, tim Praise and Worship. Lepaskanlah berkat-Mu atas tim ini Tuhan. Demikian juga untuk tim media Tuhan yang ada di belakang kamera, di komputer Tuhan, di studio. Kami berdoa Tuhan berkati dan nyatakan kemurahan-Mu atas hidup kami semua masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya ini, berkat yang berulang tahun Tuhan di minggu sudah lalu juga. Tuhan, kami bersyukur, terus-menerus berterima kasih karena ada banyak hal Tuhan lakukan dalam hidup kami yang kami seringkali tidak sadar. Tapi hari ini Tuhan, dari dasar hati kami paling dalam, kami ingin berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan atas hidup kami. Hal-hal yang kami lihat, bahkan hal-hal yang tidak kami lihat dan sadari sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, nyatakan berkat-Mu atas kami semua yang ikut ibadah ini. Terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku.